Puji Tuhan, kita sudah memasuki Desember minggu kedua. Hari ini ibadah terakhir Desire YPIPA Sumut. Selamat Natal untuk kita semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kita menjalani hari-hari kita sepanjang tahun 2020 ini. Kita sadar betul itu karena penyertaan Tuhan. Persis seperti tema kita hari ini, Immanuel. Mari kita arahkan hati kita menyembah Tuhan, mengagungkan Dia. Seperti para gembala membawa emas dan mur, kita mau membawa hati kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, menikmati hadirat-Nya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku untuk menyembah Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyembah-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surga ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur. Kami memuji Engkau Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Karena kami sadar betul, oleh karena pertolongan Tuhan, kami bisa melalui hari-hari kami dalam tahun ini. Sampai pada penghujung pelayanan Desire pada tahun ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Layakkanlah kami semua datang menghampiri Engkau Tuhan. Layakkanlah kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, Allah kami yang kami rayakan kelahirannya dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati semua yang melayani, yang mengarahkan acara, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua. Bagi-Mu-lah hormat pujian, kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman sekalian, firman telah menjadi manusia. Dan itulah yang kita rayakan. Yesus lahir menjadi manusia. Tetapi bukan hanya lahir, mati, bangkit juga bagi kita, membuktikan Dia adalah Tuhan
Mesias itu sendiri. Dia lahir untuk kami, dia mati dan bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Itulah firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat manusia. Sang Penebus Juru Selamat manusia. Teman-teman ingat gak ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf di Matius 1 itu, dia berkata anak darah akan melahirkan seorang putra dan disebut Immanuel. Kita mau mengagungkan dia, Allah kita Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut bagi Tuhan. Kita buka Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca secara responsoria. Saya baca ayat yang genap, teman-teman sekalian baca ayat yang ganjil. Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya, Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergumulan bisa terjadi, permasalahan bisa terjadi, corona bisa melanda dunia ini, banjir bisa mendatangi kita. Satu hal yang kita yakini, Dia Allah yang Immanuel, Allah yang terus beserta dengan kita. Sambil mengarahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita angkatkan kembali pujian ini. Immanuel, Allah beserta kita. Namanya disebut
membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Bukan sebuah kebetulan kalau pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya, sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau, dan boleh hidup kami mempermuliakan nama-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, bersama-sama pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema Immanuel. Diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Mari bersama-sama kita membacanya. Matius pasal pertama ayat ke-23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara Tuhan, Alkitab firman Tuhan yang kita baca tadi sudah menjelaskan dengan sangat gamblang apa arti Immanuel. Artinya adalah Allah menyertai kita. Pertanyaannya, apa artinya Allah menyertai kita? Apakah ketika kita pergi kemana saja Allah menyertai kita? Apakah kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, apakah Allah menyertai kita? Ataukah hanya ketika kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan baru Allah menyertai kita? Saudara kasih Tuhan, kita harus paham betul apa maksudnya Allah menyertai kita. Karena tidak semua kemanapun kita pergi pasti Tuhan menyertai kita. Ketika kita merencanakan perancangan yang jahat, ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah tidak menyertai kita. Allah menegur kita, Allah mengingatkan kita. Allah menyertai kita ketika kita melakukan kehendak-Nya, melakukan kehendak Tuhan, baru Allah menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, jadi Allah menyertai kita, Immanuel, bukan Allah yang mengikuti keinginan kita, bukan Allah yang mengikuti semua kehendak kita, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Artinya kitalah yang harus mengikuti keinginan Tuhan, kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan. Allah akan menyertai kita dan pasti menyertai kita. Oleh sebab itu jelas sekali, bukan kita yang terus mengingini diri kita supaya Allah menyertai keinginan kita, bukan. Tetapi kitalah yang mengingini kehendak Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, Allah menyertai kita. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh ingin Allah menyertai kita? Allah beserta kita. Saudara, jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh menginginkan Allah beserta kita, menyertai kita. Saudara, sederhana saja. Kapan seorang anak tidak ingin orang tuanya hadir? Belum tentu loh ya. Semua anak pasti sangat senang sekali kalau orang tuanya hadir. Belum tentu. Semua anak pasti akan senang orang tuanya menyertai mereka. Belum tentu. Ayo, ada saat-saat bahkan sering kali kita tidak ingin orang tua kita hadir. Kita tidak ingin orang tua kita menyertai kita. Saat seharusnya kita belajar, tetapi kita malah justru main game. Ya enggak? Waktunya belajar, tetapi kita justru main game. Ayo, kita ingin orang tua kita hadir? No. Orang tua kita kalau bisa pergi, jangan sampai pulang. Saya pengen main game. Saya tidak mau belajar, saya pengen main game saja. Orang tua saya pergi saja. Ya enggak? Saatnya kita belajar, justru kita main game. Kita tidak mau orang tua kita menyertai kita. Ya kan? Saat kapan? Apakah semua siswa pasti pengen
gurunya selalu hadir menyertai kita, membimbing kita? Oh, enggak. Bahkan kita kalau bisa menginginkan, waduh, guruku kalau bisa enggak masuk hari ini gitu ya, jadi pelajarannya kosong gitu ya. Bahkan demikian kita seringkali, ya enggak? Saat kita ujian dan kita mau punya rencana, sudah memiliki rencana untuk menyontek, kita pengen guru kita tidak hadir, kita pengen guru kita tidak menyertai kita, ya kan? Saat kita mau menyontek, kita pengen guru kita pergi jauh-jauh dari saya. Berarti belum tentu seorang murid pengen gurunya selalu hadir. No. Apakah kita pengen selalu polisi hadir? Kalau pas waktu terjadi pencurian atau perampokan, kita pengen polisi hadir, ya kan? Menyertai kita, mengawal kita. Tetapi kapan kita tidak mau polisi hadir? Yaitu ketika kita melanggar peraturan lalu lintas. Kalau bisa polisinya tidak melihat saya, tidak usah hadir. Wah, ya kan? Kalau kita sedang melanggar peraturan, melanggar lalu lintas, kita tidak ingin polisi hadir. Tapi kalau kita sedang curian, kita sedang dirampok, kita pengen polisi segera hadir menyertai kita, ya kan? Saudara, saat kita melakukan kesalahan, kita tidak mau polisi hadir. Apakah kita seringkali pengen kekasih kita selalu hadir? Wah, kalau sudah punya pacar itu, waktu aku pengen bersama dengan pacarku. Apakah selalu seperti itu? Belum tentu. Belum tentu. Kapan itu terjadi? Kok namanya pacaran tapi kok tidak mau pacarnya hadir menyertai? Kapan? Saat dia berselingkuh. Ya kan? Orang kalau sedang berselingkuh tidak mungkin pacarnya atau suaminya atau istrinya itu hadir menyertai mereka. Kalau bisa pasangannya itu suruh pergi jauh-jauh, aku sedang selingkuh, itu kan. Nah, oleh sebab itu demikian pula kita manusia, anak-anak Tuhan, belum tentu seringkali mengharapkan Allah selalu hadir, Allah selalu menyertai kita. Bukan karena Allah tidak ingin hadir, tidak ingin menyertai kita, tapi seringkali kita lah yang tidak mau Allah menyertai kita. Kita tidak mau Allah hadir menyertai kita. Buktinya jelas sekali. Dari Kejadian 3 sudah jelas sekali. Ketika manusia sebelum jatuh di dalam dosa, mereka menikmati relasinya dengan Tuhan. Allah hadir, Allah menyertai mereka, mereka seringkali menikmati. Tetapi perhatikan, mulai dari Kejadian 3, ketika manusia jatuh di dalam dosa, ketika Adam jatuh di dalam dosa, ketika Hawa jatuh di dalam dosa, Allah hadir hari itu. Tetapi mereka justru sembunyi. Mereka tidak mau kehadiran Allah. Mereka tidak mau penyertaan Allah. Ya kan? Saudara, demikian pula bangsa Israel. Bangsa Israel ketika sudah dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir, dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Oh, luar biasa, disertai Tuhan. Tetapi ketika mereka berbuat dosa, mereka tidak mau Allah hadir. Kenapa? Karena ketika Tuhan hadir, mereka kedapatan dosa dan mereka menerima hukuman. Saudara, ketika Allah hadir pun dengan tiang awan dan tiang api memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, apa yang dilakukan oleh umat Israel? Menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kami, puji Tuhan. Apa seperti itu? Tidak. Mereka justru bersungut-sungut. Padahal Allah hadir, Allah menyertai mereka, Allah memimpin mereka. Tetapi mereka justru bersungut-sungut. Ketika mereka sudah masuk di tanah Kanaan, ketika sudah berdiri bait Allah, ketika ada tabut perjanjian, sudah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel. Apa yang dilakukan oleh umat Israel, bangsa Israel kepada Allah? Mereka justru menentang Tuhan. Mereka justru menyembah Allah lain. Mereka justru mengandalkan bangsa-bangsa lain, mengandalkan kekuatannya dirinya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Oh, ironis sekali. Dan akhirnya, sekalipun tampaknya tidak Tuhan menunjukkan kehadirannya lewat fenomena-fenomena yang ada ketika tiang awan, tiang api,
ketika ada tabut perjanjian Allah luar biasa. Tetapi perhatikan, bangsa Israel selalu gagal. Apakah Tuhan meninggalkan bangsa Israel, tidak menyertai? Oh tidak. Sekalipun bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mengabaikan Tuhan, menyembah Allah lain, Allah tetap menyertai. Allah tetap ingin membawa umat Israel kembali. Lewat siapa? Lewat para nabi. Tuhan kirimkan, Tuhan ingatkan. Tetapi sayangnya bangsa Israel mengeraskan hati dan menolak Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang memimpin mereka. Oh sungguh ironis saudara. Dampaknya bangsa Israel semua dihancurkan, dipecah belah oleh bangsa yang lebih kuat dari mereka, dan akhirnya mereka dibuang ke berbagai penjuru bumi. Karena bangsa Israel tidak mau disertai, tidak mau dipimpin oleh Allah yang Immanuel, yang hadir di tengah-tengah mereka, yang rindu memimpin dan memberkati mereka. Saudara kasih Tuhan, ketika Allah menyertai umatnya, bukan berarti perjalanan mereka pasti akan selalu lancar. Tidak. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apakah selalu lancar? Tidak. Ketika tabut Allah beserta mereka, apakah selalu lancar? Tidak. Mereka tetap ada peperangan, tetapi mereka pasti akan, ketika Tuhan yang menyertai umatnya, pasti akan diberikan kemenangan. Bangsa Israel ketika membawa tabut Allah, bukan mereka terus akhirnya tidak mengalami peperangan, enggak. Mereka tetap mengalami peperangan, tapi mereka pasti menang. Sudah dikasih Tuhan, ketika Tuhan menyertai umat Israel, bukan berarti mereka terbebas dari pergumulan, tetapi pasti ketika Tuhan menyertai mereka, mereka pasti akan mengalami kemenangan. Sayangnya umat Allah justru menolak Immanuel karena mereka lebih memilih dosa. Saudara, bukan Tuhan yang tidak ingin menyertai, Tuhan bukan tidak ingin hadir, Tuhan bukan tidak ingin memimpin, tetapi umat Israel itulah yang seringkali menolak Tuhan, menolak Allah Immanuel. Apakah Tuhan menyerah? Tidak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan umat manusia yang berdosa, Tuhan Allah kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dan itu dibuktikan oleh inkarnasi, firman menjadi manusia, Yesus di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, makanya tidak heran ayat yang kita baca, ketika Yesus Kristus lahir di tengah-tengah dunia ini, dikatakan Immanuel namanya. Kenapa? Allah menyertai umatnya, Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, perhatikan, ketika Allah menyertai Maria dan Yusuf, bukan berarti perjalanan Maria dan Yusuf pasti lancar. Tidak. Mereka mengalami pergumulan, bahkan sampai-sampai mencari tempat di mana Yesus dilahirkan pun harus di kandang domba, harus ditaruh di palungan, harus dibalut dengan lampin. Saudara kasih Tuhan, berarti menunjukkan bahwa mereka harus mengalami pergumulan. Bahkan setelah lahir pun, Yesus setelah lahir pun, mereka harus pergi ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes ingin membunuh bayi Yesus. Mereka diizinkan Tuhan mengalami pergumulan demi pergumulan. Perjalanan mereka bukan berarti pasti lancar, enggak. Tetapi karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai Maria dan Yusuf, mereka pasti mengalami kemenangan demi kemenangan. Oh puji Tuhan. Oleh sebab itu Maria dan Yusuf dengan menerima hati yang sungguh-sungguh Immanuel, Allah yang menyertai. Mengapa? Karena mereka begitu mengasihi Tuhan Allah. Dengan hati yang penuh kasih mereka kepada Tuhan, sekalipun mereka tahu ada hambatan, ada pergumulan, ada penderitaan, tetapi karena Tuhan yang menyertai, mereka begitu mengasihi, akhirnya mereka menerima, jadilah kehendak-Mu, karena Aku ini adalah hamba-Mu, ya Tuhan. Oh luar biasa saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu pertanyaannya,
Bagaimana dengan kita? Apa hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita pasti rindu Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah menolong kita. Allah memimpin perjalanan kehidupan kita. Tapi kalau kita ini tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita justru mengasihi dosa, mengasihi dunia ini, pasti kita akan menolak Allah Immanuel. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita rindu Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita rindu Tuhan memimpin menyertai kehidupan kita. Kita pasti akan menerima Allah Immanuel. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, berbahagialah kita yang sungguh-sungguh menerima Allah Immanuel, percaya dan dipimpin oleh Allah yang menyertai kita, Allah yang Immanuel. Kenapa? Perhatikan Roma 8 ayat 37 sampai 39. Roma 8 ayat 37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, Allah rindu menyertai kita. Allah rindu memimpin kita. Allah rindu hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, mari kita sediakan hati kita seperti hatinya Maria dan Yusuf yang berkata, aku ini hamba-Mu ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan kita meyakini tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini, baik yang di atas maupun yang di bawah, sekarang maupun yang akan datang, yang dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus, Allah Immanuel. Karena Dia terus menyertai kita. Bahkan ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu, maukah engkau memiliki hati yang mau percaya, mau menerima, untuk dipimpin oleh Allah Immanuel, untuk disertai oleh Allah Immanuel. Berbahagia kita yang mau percaya dan menerima Allah Immanuel. Sebab engkau akan menerima kemenangan demi kemenangan, sekalipun kita menghadapi pergumulan. Tetapi Tuhan Allah Immanuel sumber kekuatan kita, dan kita pasti akan mengalami kemenangan. Termasuk di dalam pergumulan pandemi ini. Jangan takut, jangan khawatir, tetapi juga jangan sembrono. Nikmati pimpinan Tuhan, percaya kepada pimpinan Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita untuk kita boleh melewati dengan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, Allah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh-sungguh mengingatkan kami bahwa Engkau sesungguhnya Allah yang Immanuel, Allah yang rindu hadir di tengah-tengah kami, Allah yang rindu menyertai kami, Allah yang rindu memimpin kami untuk memberi kepada kami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun kami harus mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi karena Engkau Allah Immanuel, kami pasti mengalami kemenangan. Tetapi Tuhan, ampuni dosa kami jika seringkali kami justru menolak Engkau, Allah yang menyertai kami, Allah Immanuel, Allah yang memimpin kami. Kami justru menolak kehadiran-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Kami akan merayakan Allah Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami pun didapati seperti Maria dan Yusuf, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun harus mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi kami mau taat di dalam penyertaan dan pimpinan-Mu ya Tuhan, Allah kami Immanuel. Oleh sebab itu, jadilah pada kami ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, kami mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami,
Allah yang memberikan kemenangan untuk kami anak-anak, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur karena Engkau Allah yang Immanuel mengasihi kami dengan kasih setia yang kekal. Tidak ada satu kuasa apapun yang mampu mengalahkan, mampu memisahkan Engkau dengan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang memimpin kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Natal. Allah Immanuel memberkati kita, menyertai kita. Amin.